Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Oktawardana, NIM 102190158. Saya dari kelas SMF akan menganalisis kasus muamalah perspektif KHS, yaitu mengenai ijarah atau sewa menyewa, yang mana kasus tersebut berupa perselisihan antara penyewa dan yang menyewakan tentang pertanggungjawaban kerusakan mobil rental yang tidak disebutkan di dalam akad awal. Pembahasan utama yaitu manusia tidak pernah lepas dari kebutuhan. Salah satunya ialah pemenuhan baik kebutuhan primer maupun sekunder. Transportasi merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan dan dilengkapi pemenuhannya oleh manusia hingga era sekarang, baik dengan cara memiliki ataupun dengan sistem peminjaman. Salah satunya adalah sistem transportasi darat, yang mana dalam konteks ini mobil merupakan salah satu alat transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat, karena menggunakan mobil seseorang dapat bepergian ke suatu tempat dengan nyaman. Dan yang saat ini yang untuk peminjaman atau persewaan yang masih tren yaitu sistem rental mobil. Rental mobil menjadi salah satu solusi permasalahan yang ada, karena dari harga sewanya yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat, kenyamanan akan berkendara selama penggunaan, dan representatif untuk digunakan. Dalam bahasan kali ini saya akan membahas mengenai pertanggungjawaban kerusakan mobil rental, akan tetapi tidak disebutkan di dalam akad awal. Yang pembahasan selanjutnya yaitu sewa menyewa, dalam bahasa Arab disebut dengan al-ijarah, yang artinya adalah menjual manfaat. Sewa menyewa merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat dan merupakan salah satu bentuk interaksi yang sering digunakan atau dilakukan oleh manusia. Perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa, sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa. Dengan demikian, maka penyerahan barang hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka untuk digunakan barang yang disewa tersebut. Dari praktek sewa menyewa itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, karena dalam hukum Islam harus mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan saling menguntungkan, dan juga tidak merugikan antara satu dengan yang lain. Menurut hukum Islam, untuk melakukan transaksi sewa menyewa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Syarat akad sewa menyewa atau ijarah mempunyai 3 rukun umum dan 6 rukun khusus. Pertama adalah sigat atau ucapan yang terdiri dari tawaran, ijab, dan penerimaan atau qabul. Kedua belah pihak yang berkontrak, yang terdiri dari pihak yang memberi sewa, muajir, serta penyewa, mustajir. Ketiga adalah objek berkontrak, yang terdiri dari pembayaran atau sewa dan manfaat dari penggunaannya. Dari pengertian di atas bisa saya tarik kesimpulan bahwa sewa menyewa merupakan bagian dari kegiatan muamalah. Dalam masa kini, sewa menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat, dikarenakan masyarakat hanya ingin memanfaatkan sementara barang tersebut atau sebagian dari jasa yang ditawarkan oleh pihak yang menyewakan. Akan tetapi, dalam prakteknya meskipun itu sudah diatur secara jelas, tetapi tetap saja terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak dan dalam keadaan terpaksa ataupun tidak. Dan dalam perjanjian hal tersebut biasa dikenal dengan istilah one prestasi. Dalam perjanjian sewa menyewa mobil, pihak penyewa harus bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kerugian yang timbul pada barang yang disewa, sebagaimana termaktub dalam pasal 268 kompilasi hukum ekonomi syariah, yang isinya pemeliharaan objek ijarah adalah tanggung jawab pihak penyewa kecuali ditentukan di dalam akad. Sebagai contoh yaitu overtime atau mobil yang disewa ketika dikembalikan mengalami kerusakan, misal ban bocor, ban sari bilang, dan lain sebagainya.
maka ada pihak yang harus bertanggung jawab. Yang semuanya itu di luar kekuasaan para pihak untuk mencegah atau menghindarinya dan menimbulkan kerugian, sehingga harus ada penyelesaiannya dari pihak yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, saya tertarik untuk menganalisis konsep ijarah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, bagaimana praktek yang terjadi dalam sewa-menyewa mobil di Magetan Rental, dan bagaimanakah praktek akad sewa-menyewa mobil tersebut jika ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah. Pengaturan tentang ijarah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terdapat dalam bab X pasal 251 sampai 290. Cakupan pembahasannya meliputi yaitu pertama membahas tentang rukun ijarah yang terdiri atas pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang diijarahkan atau yang disewakan, dan akad sigot. Jika akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas. Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat. Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Akad ijarah dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang. Kedua, menjelaskan tentang syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah. Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun dengan jarak jauh. Ketiga, memaparkan tentang uang ijarah dan cara pembayarannya. Jasa penyewaan dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan. Jadi penyewaan dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka dan uang atau utang berdasarkan kesepakatan. Uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain di dalam akad. Keempat yaitu menuturkan tentang penggunaan objek ijarah. Penyewa dapat menggunakan objek ijarah secara bebas jika akad ijarah dilakukan secara mutlak. Yang kelima yaitu tentang menyebutkan tentang pemeliharaan objek ijarah, tanggung jawab perusahaan, dan nilai serta jangka waktu ijarah. Pemeliharaan objek ijarah adalah tanggung jawab pihak penyewa. Kerusakan objek ijarah karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab penyewa. Jadi jika mobil atau objek ijarah rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib menggantinya. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari pembahasan akad ijarah menurut kompilasi hukum ekonomi syariah. Yang pertama yaitu konsep ijarah dalam KHS bagaimana yang memiliki pengertian sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Di dalamnya terdapat pasal-pasal yang mengulas tentang akad ijarah yang digali dari sumber-sumbernya yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Rasio. Di antaranya rukun ijarah, syarat pelaksanaan, dan penyelesaian ijarah, uang ijarah dan pembayarannya, penggunaan dan pemeliharaan objek ijarah, tanggung jawab ijarah, dan kerusakan, nilai serta jangka waktu ijarah dan pengambilan objek ijarah. Yang kedua yaitu praktek akad sewa-menyewa mobil yang terjadi di Magetan Rental dilakukan hanya dengan akad lisan oleh kedua belah pihak mengenai ijab qabul dan dilakukan dengan dua pelayanan, yaitu datang langsung ke lokasi Magetan Rental ataupun via telepon. Untuk praktek pembayaran yang dilakukan di Magetan Rental bisa digunakan dengan uang muka ataupun tanpa uang muka dan pembayaran full di awal ataupun di akhir. Selain itu, praktek pembayaran denda overtime dikenakan 5% dari harga sewa. Sedangkan untuk kerusakan, jika terjadi prestasi tidak disampaikan di awal akad, hanya dilakukan musyawarah di akhir semua. Yang ketiga, yaitu analisis konsep ijarah dalam KHS sudah sesuai sebagaimana dengan konsep ijarah dalam hukum Islam dan fatwa DSN, karena
isi dari konsep ijarah yang terkandung dalam KHES itu hampir seluruhnya selaras dengan pendapat para ulama dan fatwa DSN. Selanjutnya untuk hasil analisis KHS dalam praktek akad sewa menyewa mobil di Magetan rental, ada yang sudah sesuai dengan KHS dan ada yang belum. Hal ini dikarenakan jika ditinjau dari mulai praktek akad ijab kabul, akad pembayaran sewa, dan denda overtime, dan dalam penyelesaian bahan prestasi di Magetan rental, dari keseluruhan masih terdapat bagian yang belum sesuai KHS, yaitu mengenai akad pembayaran denda kerusakan yang tidak dilakukan kesepakatan pada saat ijab kabul, ataupun tidak dilakukannya kesepakatan baik lisan ataupun tulisan mengenai biaya tanggung jawab kerusakan tersebut di awal akad. Hal itu menyebabkan dari hasil analisis yang saya dapatkan, yang mana saat penyelesaian bahan prestasi sempat terjadi ketidakridhaan oleh salah satu pihak, walaupun pada akhirnya dilakukan tawar-menawar secara musyawarah. Dan jika saya amati di sini, telah terjadi akad yang cacat. Walaupun hal-hal lain dalam praktek sewa mobil di Magetan rental itu sudah sesuai dengan pasal-pasal dalam KHS maupun hukum Islam. Akan tetapi saya juga menemukan adanya akad yang cacat mengenai tanggung jawab perusahaan yang terjadi dalam praktek sewa menyewa mobil di Magetan rental. Untuk saran saya yaitu bagi rental mobil, sebaiknya terhadap penyewa mobil memberitahukan terlebih dahulu mengenai kewajiban-kewajiban yang harus penyewa lakukan selama menyewa mobil. Selain itu, mengenai hal biaya tanggung jawab kerusakan, sebaiknya pihak rental menyampaikan pada waktu akad awal supaya disepakati bersama baik lisan maupun tertulis, dan supaya terhindar dari cacatnya akad. Dan selain itu, dengan adanya perjanjian tertulis, kepada penyewa sudah ada keterikatan hukum yang melindungi hak dan kewajiban semua pihak yang diharapkan itu dapat berlangsung terbuka. Selain itu, dapat meminimalisir terjadinya perselisihan dan risiko bahan prestasi terkait kurang jelasnya mengenai biaya kerusakan pada waktu akad, sehingga terwujud tujuan utama sewa menyewa, yaitu saling meringankan dan tolong-menolong untuk mendapatkan kemanfaatan bersama sesuai dengan syariat Islam. Sekian penjelasan atau analisis saya tentang akad sewa menyewa yang terjadi di Magetan rental, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.